angin bertiup kencang, air langsung sangat kencang gitu, deras gitu. Dan akhirnya si ikan tadi bidadari tadi menyuruh anaknya si samosir ini untuk 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를. Halo, assalamualaikum adik-adik. Wah, kalian hebat banget ya. Jadi walaupun liburan, tapi semangat belajar kalian itu tetap tinggi nih adik-adik. Intinya kalian klik video ini karena kalian rajin. Jadi kakak mau kasih kalian hadiah. Ya walaupun belum besar, hadiahnya adalah pulsa Rp25.000 untuk 4 orang pemenang. Dan ini akan kakak undi setiap minggu. Nah lumayan kan tuh, iseng-iseng bahagia. Sudah kalian nonton untuk belajar, terus kalian dapat hadiah. Tuh seru kan? Tapi ada syaratnya. Syaratnya gampang sih. Kalian yang pasti wajib subscribe channel kakak ini ya, dan juga channel Zamify. Nah kalau yang nggak tahu atau susah mencarinya, nanti linknya ada di deskripsi, dan cara-caranya juga nanti kakak tulis di deskripsi ya. Jadi kalian tinggal subscribe dua channel itu, terus kalau ada postingannya selama 1 minggu ini kalian tonton dan kalian kasih like, dan kalau bisa kalian juga komentar ya. Kalau misalnya video kakak nanti di akhir, setiap akhir video itu akan ada teka-teki yang lucu lah gitu buat kalian fresh otak gitu kan. Nah nanti kalian bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Buat yang menang akan kakak kasih tambahan hadiah yang jawabannya benar gitu. Oke, langsung aja ya kita lanjut ke video tayangan pembelajaran dari TVRI. Ini bukan soal dan jawaban, tapi ini adalah tayangan edukasi dari TVRI. Jadi di sini kakak bantu kalian untuk merangkum, ya kan? Ya sekedar untuk mendapatkan informasi. Nah jadi hari ini hari Selasa ya, 23 Juni 2020, tayangan di TVRI itu tentang asal-usul dari Danau Toba. Nah kalian tahu nggak Danau Toba itu di mana? Jadi Danau Toba itu adalah danau yang terbesar yang ada di Indonesia, dan letaknya ada di Sumatera Utara. Tuh, kalau kalian anak-anak Sumatera pasti tahu ya, atau mungkin ada yang tinggal di sana. Nah, ternyata kenapa dinamakan Danau Toba dan Pulau Samosir itu ada sejarahnya nih. Jadi ini adalah sebuah kisah zaman dahulu kala. Jadi kakak akan bercerita ya, kalian bisa menyimak cerita kakak ini. Nah, zaman dahulu kala itu hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Pemuda ini sangatlah rajin. Dia maksudnya kehidupannya itu dari memancing ikan. Nah, jadi dia pancing ikan, terus ikannya itu dia jual untuk mendapatkan uang gitu ya, atau bisa dibilang pekerjaannya adalah seorang nelayan. Nah suatu hari dia ini pergi memancing seperti biasa, dan dia dikejutkan karena dia menemukan seekor ikan yang luar biasa cantik dan unik. Kok unik? Iya, karena ikan ini bersisik emas. Wow, bersisik emas. Wah, kalau misalnya kita menemukan ikan lagi mancing terus ketemu ikan bersisik emas, kira-kira teman-teman mau ngapain tuh? Yang pasti disimpan ya. Nah, begitupun dengan Toba ini. Akhirnya dia menyimpan ikan itu dan merawatnya. Maksudnya merawat ya, bukan menyimpan dikeringkan gitu, tapi dia merawatnya. Dan singkat cerita, ternyata ikan itu adalah seorang. Jadi ikan itu telah menjelma menjadi seorang bidadari yang cantik jelita nih teman-teman. Dan singkat cerita, akhirnya si Toba ini dengan bidadari ini tadi jatuh cinta, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Tapi ada syaratnya. Bidadari yang ngomong gini, "Baiklah Toba, aku terima lamaranmu, tapi syaratnya satu,
Apa itu, wahai bidadari? Syaratnya adalah tolong jangan pernah ungkit bahwa aku ini adalah seekor ikan ya. Terus bilang Danau Toba, itu aja syaratnya. Wah, gampang. Sip, aku berjanji tidak akan ada yang tahu kalau kamu adalah seekor ikan. Baiklah, dan akhirnya mereka pun menikah dengan bahagia dan dikaruniai seorang putra yang mereka beri nama Samosir. Nah, singkat cerita, Samosir mulai tumbuh menjadi anak yang pandai dan juga jahil, sekaligus jahil ya, sepertinya dia ini. Suatu hari si Samosir ini melakukan kesalahan yang membuat bapaknya itu si Toba ini tadi benar-benar marah besar sama anaknya ini, Samosir ini. Dan tanpa dia sadari, saking emosinya banget ya kan, si Toba itu sampai ngomong gini, Hei Samosir, kamu benar-benar keterlaluan yang membuat bapak marah. Dasar kamu anak ikan. Akhirnya ibunya yang lagi di belakang lagi memasak. Hah? Apa? Anakku dibilang anak ikan? Langsunglah marah si bidadari cantik tadi. Kan sudah perjanjian bahwa tidak boleh mengungkit tentang ikan, ya kan? Nah, akhirnya marahlah bidadari tadi, dan dunia pun seakan-akan juga ikut marah gitu ya. Jadi akhirnya angin bertiup kencang, air langsung di lautan tuh berombak gitu ya, dengan sangat kencang gitu ya, deras gitu. Dan akhirnya si ikan tadi, bidadari tadi, menyuruh anaknya si Samosir ini untuk berlindung. Pergilah nak, berlindunglah engkau di suatu tempat, pergi. Dan akhirnya dalam seketika desa itu, tempat tinggalnya Toba tadi, itu dipenuhi oleh air. Akhirnya menjadi, itulah kisahnya, daerah itu menjadi Danau Toba gitu loh. Dan si anaknya tadi kan berlindung di daratan tuh. Nah, itulah yang disebut dengan Pulau Samosir. Nah, demikian adik-adik kisah dari asal muasal Danau Toba. Nama Danau Toba ini ya, semoga kisah kakak ini membantu kalian untuk memahami. Jadi lebih ringan lah untuk mencerna kalian ya. Nah, sesuai janji kakak punya teka-teki yang kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Teka-tekinya itu, kalian tahu pohon kelapa kan? Ya, pertanyaannya, kenapa sih pohon kelapa di depan rumah itu harus ditebang? Kenapa ya? Oke deh, langsung aja kalian tulis jawabannya ya kalau kalian tahu. Di sini dulu ya video hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa ikutan giveaway-nya ya. Dan aktif lagi di